Eh, Bapak Ibu dan para mahasiswa yang sore hari ini mengikuti ya bagaimana perkembangan tentang otak sudah kita lewati, kemudian bagian-bagian dari otak itu sendiri, dan berikutnya kita akan melihat bagaimana gangguan ya dalam otak itu sendiri. Gangguan itu bisa dalam bentuk gangguan berbahasa, bisa dalam bentuk gangguan berbicara, dan gangguan berpikir. Nah, ini dalam penelitian-penelitian neurolinguistik yang terakhir ini dipetakan dalam payung neurolinguistik. Nah, gangguan berbahasa itu kita sudah sama-sama tahu, berarti gangguannya adalah di daerah Broca dan Wernicke, di lobus bagian depan, ya, lobus frontal. Nah, apabila area tersebut terganggu, maka orang itu dapat disebut dengan afasia. Nah, Abramson menyebutnya penderita afasia motorik ini dia akan sulit ketika mengucapkan sesuatu, dan penderita afasia sensorik dia akan sulit dalam memahami sesuatu. Apakah afasia saja yang mengalami gangguan berbahasa? Bukan. Gangguan berbahasa itu bisa saja terjadi pada jenis-jenis disabilitas yang lain. Misalnya speech delay atau terlambat bicara. Itu akibat tidak berfungsinya Broca dan Wernicke dengan baik. Sehingga orang yang mengalami gangguan berbicara bisa menyebabkan fungsi bahasanya terganggu. Orang yang mengalami gangguan berpikir bisa menyebabkan fungsi bahasanya terganggu. Fungsi linguistik, ya, fungsi linguistik, yaitu di Broca dan Wernicke itu tadi. Kemudian penderita memperlihatkan ekspresi verbal fasih, ya, ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Kemudian ini yang diamati dalam penelitian-penelitian afasia. Kemudian stroke kalau kita lihat adalah salah satu wujud dari afasia. Jadi kalau otak kita mengalami gangguan, misalnya saja terjadi ketidaklancaran, ya, oksigen bekerja di otak, maka itu bisa akan menyebabkan terjadinya gangguan berbahasa. Bisa karena oksigen tidak lancar, saraf-saraf tidak dapat bekerja dengan baik. Bisa juga terjadi pendarahan, bisa juga terjadi luka, ya, gangguan pada sistem saraf di otak itu, sehingga tidak saja stroke yang menyebabkan terjadinya afasia, tapi berbagai jenis lainnya yang menyebabkan goncangan atau gangguan kejiwaan, depresi misalnya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan berbahasa. Nah, kemudian dari beberapa riset yang pernah dilakukan seperti pada speech delay, pada disleksia, pada disgrafia, ya, aleksia, tidak mampu membaca, ya, menghurufkan kode, demensia, Alzheimer, kemudian juga skizofrenia, cerebral palsy. Jadi banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali yang gangguan-gangguan yang dialami oleh seorang penderita afasia itu. Hampir semua jenis gangguan berbahasa itu 90% ditemukan pada penderita disabilitas. 10% ditemukan juga pada orang normal. Jadi orang normal jangan dikatakan tidak mengalami gangguan berbahasa, walaupun dia sudah bisa berbicara dengan baik. Itu yang 10% itu diakibatkan oleh gangguan hemisfer kanan, gangguan pragmatik atau neuropragmatik. Nah, penderita gangguan berbahasa otomatis juga akan mengalami gangguan berbicara, gangguan berpikir. Itu apabila lambat ditangani, maka dia akan mengalami komplikasi ketiga jenis gangguan itu. Bisa ditemukan pada beberapa kasus, nanti kita akan memperlihatkan contohnya. Nah, penelitian-penelitian tentang gangguan berbahasa ini
adalah kajian-kajian teoritis ya yang dilakukan dalam ilmu neurolinguistik. Karena apa? Karena dia melahirkan berbagai kesimpulan-kesimpulan, berbagai fenomena-fenomena linguistik, baik itu secara fonologis maupun secara morfologis, apalagi secara leksikal dan sintaktik. Jadi misalnya terjadi gangguan agramatisme dalam penyusunan tata bahasa, itu adalah hasil riset yang dilakukan secara teoritis terhadap orang-orang yang mengalami gangguan dalam tuturan, ya, secara sintaksis. Kemudian banyak penelitian terkait dengan fungsi kerja bahasa di otak, termasuk juga fungsi otak kanan. Jadi kalau misalnya kenapa sekarang banyak siswa ya yang nilai bahasa Indonesianya rendah, itu bukan diakibatkan mereka tidak memahami linguistik Indonesia, tapi tidak memahami fungsi bahasa Indonesia secara pragmatik yang bekerja oleh otak kanannya. Jadi banyak sekali anak-anak kita mengalami gangguan otak kanan sehingga dalam memahami struktur konteks, hubungan antara kalimat dengan kalimat, hubungan antara paragraf dengan paragraf, apalagi isi teks satu dengan teks lainnya, itu adalah fungsi kerja otak kanan. Jadi ini sangat mengganggu proses kecerdasan dalam berbahasa.